Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung. Para santri sekalian, mudah-mudahan kita hari ini dimudahkan lisan kita, dipahamkan akan ilmu yang akan disampaikan. Sebelum memulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran mata pelajarannya bahasa Indonesia. Silakan para santri sekalian memperhatikan video berikut. Yang pertama akan kita pelajari adalah yaitu silakan membaca teks yang ada di halaman 119 dan 120. 119 tentang bahaya kabut bagi kesehatan. Jadi bahaya kabut asap bagi kesehatan itu menceritakan tentang Agrina yang menjaga putrinya Wafa Fakhruna. Kenapa? Karena Wafa Fakhruna umur 8 tahun sudah terbaring lemas di rumah sakit. Awal Bros Pekanbaru saat menjalani terapi nebulizer untuk penyembuhan penyakit pernapasan. Akibat apa? Akibat asap dari pembakaran lahan dan hutan. Tiap tahun jutaan warga di Sumatera dan Kalimantan terancam kesehatannya karena akibat kabut asap. Kalau kalian pernah melihat berita kebakaran hutan, itu asapnya sangat-sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita ada di tengah-tengah itu? Yang harusnya udara kita menghirup yang sehat, ternyata yang dihirup itu adalah kabut yang tebal dari asap. Maka kita akan rusak organ pernapasannya. Silakan kalian baca cerita tersebut sampai akhir sehingga kalian nanti akan memahami dan bisa menjawab tugas, yaitu membuat pertanyaan berdasarkan teks. Jadi kalian disilahkan untuk membuat pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tentu terdiri dari 5W 1H. Apa? W itu what. Artinya apa? Apa itu mempertanyakan misalkan penjelasan dari satu kata yang ditanyakan atau satu keadaan. Apa fungsinya menjelaskan secara jelas maksud dari kata yang ditanyakan. Misalkan apa yang dimaksud dengan titik-titik, nanti kalian jawab. Yang kedua pertanyaan siapa? Misalkan siapa yang melakukan pembakarannya, siapa yang terkena dampaknya dan sebagainya. Kemudian di mana? Kalau di mana untuk menanyakan tempatnya. Misalkan tempat kebakarannya di mana, tempat terjadinya di mana. Itu mempertanyakan tempat. Kemudian kapan, bagaimana, mengapa. Bagaimana untuk mempertanyakan prosesnya dan mengapa untuk menanyakan sebabnya. Silakan kalian buat pernyataan pertanyaan juga jawabannya dari teks sebelumnya. Kemudian setelahnya juga ada kalian memahami teks di halaman 131 sampai 133 tentang gerakan kebersihan pemburu sampah plastik. Jadi di sini disebutkan di menjelang hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-46, pegawai di lingkungan Pemkab Kelungkung melakukan aksi bersih lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 titik dengan tema gerakan kebersihan berburu sampah. Jadi sampah itu diburu. Kalau berburu berarti kita harus mencarinya betul-betul, yang kecil sampai yang besar diburu. Sehingga kalau sudah diburu sampahnya dikumpulkan dan dibakar, maka insya Allah lingkungannya akan bersih. Nah, kalian baca dari awal paragraf sampai paragraf terakhir sehingga kalian bisa membacanya dengan baik dan paham, karena bisa jadi merupakan butir-butir soal dari
PTS di PTS 1 nanti di minggu depan. Yang terakhir adalah membaca teks halaman tentang lingkungan bersih. Jadi tentang lingkungan bersih halaman di 143, yaitu tentang dialog Nyoman dan Beno. Jadi tentang Nyoman dan Beno terjadi dialog, sehingga ada di sini gambar-gambarnya barang bekas seperti kantong kertas, minyak goreng dan sebagainya, merupakan penjelasan dari yang tadi, sehingga kalian bisa paham. Dan kalau ada soal berkenaan tentang lingkungan bersih, kalian bisa menjawabnya. Jadi tugasnya di bahasa Indonesia cuma satu saja, halaman 121. Yang lainnya teks-teksnya cukup dibaca saja. Mudah-mudahan bisa dipahamin, karena bahasa Indonesia sangat mudah sekali, asal kalian mau membaca, semangat membacanya. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, karena kalau sehat membaca pun semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.